Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Deskripsi perusahaan Telkomsel. Telkomsel adalah merek GSM dan UMTS operator jaringan seluler telepon yang beroperasi di Indonesia. Merek ini dimiliki oleh Telkom Indonesia dan Indosat dengan komposisi saham sebesar 65% oleh Telkomsel dan sisanya oleh Indosat pada awal peluncurannya pada tanggal 26 Mei 1995 di Jakarta. Produk perusahaan Telkomsel. Ada 3 produk dan inovasi layanan Telkomsel, yaitu Simpati, Grapari, dan Telkomsel Orbit. Berhasil menjadi Champion Indonesia Customer Experience 2020 dalam ajang penghargaan Indonesia Customer Experience Award yang diselenggarakan oleh majalah SWA dan Business Digest. Visi misi perusahaan Telkomsel: mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya asing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sejarah perusahaan Telkomsel. Pada tahun 1993, PT Telkom mulai merambah teknologi nirkabel GSM. Pada tahun selanjutnya, PT Satelit Palapa Indonesia, operator jaringan GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu SIM muncul. PT Telkomsel kemudian didirikan bersama Indosat pada tahun 1995 dan meluncurkan kartu Halo pada tanggal 26 Mei 1995 sebagai layanan pasca bayar. Pada tahun 1995, Telkomsel diresmikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom dan PT Indonesia Tbk. Telkomsel meluncurkan layanan pasca bayar kartu Halo. Pada tahun 1997, Simpati diluncurkan, menjadikan Simpati kartu prabayar pertama di Asia, melayani 27 provinsi di Indonesia. Prestasi perusahaan Telkomsel. Ada begitu banyak prestasi yang telah diperoleh perusahaan Telkomsel. Salah satunya Telkomsel menempati peringkat kelima perusahaan Telkomsel terkuat di dunia. PT Telkom Indonesia Persero, Tbk atau Telkom kembali meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Pasalnya, Telkom mendapat peringkat kelima dalam daftar 20 perusahaan telekomunikasi terkuat dunia di 2020. Struktur organisasi perusahaan Telkomsel Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional perusahaan, adanya struktur organisasi diperlukan. Adapun bagian struktur organisasi pada perusahaan Telkom Indonesia dapat teman-teman lihat pada gambar-gambar berikut ini. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Analisis perusahaan Telkomsel. Analisa terhadap industri telekomunikasi seluler di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kesempatan yang dapat dipergunakan oleh PT Telkomsel seperti kebutuhan akan layanan telekomunikasi di rural area, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ancaman terhadap keberadaan PT Telkomsel dapat dilihat dari struktur tarif pasar yang saat ini sedang dalam masa perang tarif, geografis alam Indonesia, serta regulasi yang mengatur terhadap kompetisi di dalam industri. Kelebihan menggunakan kartu Telkomsel antara lain adalah: yang pertama, memiliki jaringan yang luas. Hal ini sangat menguntungkan bagi kita. Hal ini dikarenakan dimanapun kita berada, kita tidak perlu khawatir karena jaringan kartu ini sangat luas, sehingga kita pun bisa telepon maupun SMS dimanapun kita berada. Yang kedua, merupakan operator tertua dibandingkan dengan pengguna terbanyak. Dan yang ketiga, memiliki paket internet unlimited termurah dengan kecepatan internet yang sangat cepat.
Adapun kekurangan menggunakan kartu Telkomsel antara lain adalah yang pertama, tarifnya yang relatif lebih mahal dibanding operator lain baik untuk SMS, telepon maupun internet. Meski demikian, namun tetap banyak yang menggunakannya terutama mereka golongan menengah ke atas. Yang kedua, meski jaringannya luas hingga pelosok, namun masih ada daerah terpencil kesulitan untuk mengakses baik SMS, telepon maupun internet menggunakan kartu Telkomsel. Analisis SWOT perusahaan Telkomsel terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisa SWOT lingkungan internal terdiri dari dua, yaitu strength dan weakness. Strength adalah kekuatan atau kelebihan perusahaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sedangkan weakness ialah kelemahan atau kekurangan dari perusahaan yang bisa mengancam. Sedangkan analisa SWOT lingkungan eksternal terdiri dari opportunity atau kesempatan yang bisa diraih perusahaan melalui kekuatannya, dan threat, ancaman yang membahayakan perusahaan karena kelemahannya. Strategi perusahaan Telkomsel. Ketiga strategi utama pengembangan bisnis digital Telkomsel itu adalah build, borrow, dan buy. Melalui strategi build, Telkom membangun kapabilitas infrastruktur digital serta peningkatan kompetensi talenta digital di internal perusahaan, sehingga bisa memberi pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Buka semua peluang,